kasih teman-teman udah hadir hari ini. Klien kami sudah melayangkan laporan polisi terkait hubungan suami istri klien kami di Polda Metro. Ini laporan kami terhadap inisial Alif. Agak kenceng dikit Pak. Suaranya kalau kami sudah melaporkan saudara AA. Iya, AA. Saudara AA sudah saya laporkan kami atas dasar pernikahan yang dilakukan dengan klien kami berlangsung sudah selama 14 tahun. Kemudian yang bersangkutan menikah lagi tanpa izin, yakni 2 kali terjadi. Yang pertama dengan inisial NA, kemudian yang kedua dengan inisial AO. Oke. Yang mana sudah diketahui oleh istri sahnya. Yang pertama itu pada saat tahun 2021, yakni pada saat itu klien kami digugat sebagai saksi pembatalan nikah, bukan pembatalan nikah, peresmian nikah yang akan diresmikan oleh saudara AA ini karena dia mempunyai anak dari istri ketiga yang bernama AO. Ya, jadi kenapa si Nuning tiba-tiba baru tahu pada saat itu suaminya menikah lagi? Karena buku nikah yang dibawa-bawa oleh saudara AA ini, kan, buku nikahnya diketahui oleh istri ketiga. Oke, kemudian istri ketiga melacak, temulah alamatnya. Nah, disitulah baru ketahui mereka ada ikatan suami istri tanpa izin atau ikatan yang tidak sah, ya kan? Gitu. Tapi untungnya setelah klien kami meluruskan semuanya, di sana akhirnya peresmiannya ditolak oleh majelis hakim. Peresmian pernikahan itu tidak dikabulkan saat itu. Kenapa pas pada saat putusan kita belum bergerak? Karena kita menunggu itikat baik dari pihak AA ini. Setelah kami menggugat karena dia meragukan pernikahannya dengan klien kami, akhirnya kami bersidang pada tahun yang sama pula di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang pada saat itu gugatan kita ya untuk peresmian perkawinan, maksudnya keabsahan pernikahan antara Alif dengan klien kami adalah hasilnya dikabulkan bahwa pernikahan kami lah yang sah. Dan sampai saat ini di mata hukum saat ini belum pernah ada yang membatalkan perkawinan ini. Jadi sampai saat ini pernikahannya masih sah. Begitu. Kami dalam hal ini memberikan waktu sudah cukup lama, tenggang waktu dari 2021 sampai sekarang, tapi tidak ada komunikasi baik melalui istrinya, familinya, maupun kepada kami kuasanya, seperti itu. Sehingga kami langsung membuat laporan polisi terkait dengan perbuatan suami ini menikah lagi tanpa izin istri yang sah, yakni 2 kali dilakukan. Seperti itu. Kejahatan terhadap perkawinan ya, pasal 279 KUHP. Untuk ancaman-ancamannya? Ancamannya di 7 tahun. 7 tahun. Ini kan mereka selama 14 tahun ya, sepanjang 14 tahun itu kita ngomong 14 tahun deh, dari mulai menikah dulu aja deh. Ngelihat gak sih memang ada sesuatu yang sifat atau karakter yang memang agak sulit diatur, atau memang Mbak Numi sendiri berpikir bahwa nakal dikit nih ya gitu loh. Ada hal yang aneh gak sih? Kalau untuk saya itu dari awalnya itu
dicomblangin. Nah, jadi saya belum tahu seperti ta'aruf lah gitu. Jadi kita langsung ketemu aja gitu. Berarti dalam artian belum mengenal karakter Alif sendiri ya? Belum sama sekali. Oke, Perjodohan. dijodohkan ya. Ketika menikah sudah terlihat belum sih seperti apa karakternya, bagaimana? Karena pas pada saat menikah saya langsung ditinggal, dia bawa pernikahan juga. Jadi saya belum sempat bertemu. Jadi pada saat sudah menikah mereka, lalu buku nikahnya dibawa pergi, ya, sama si AA ini kan. Kemudian waktu itu ditemukan oleh istri yang ketiga. Ini paspor siapa? Buku nikah Buku nikah siapa? siapa? Buku nikah siapa? Kok ada foto kamu, ada foto perempuan ini? Loh, ini suami istri. Loh, kamu nikah lagi? Oh, kamu punya istri, kamu bohong. Jadi ketawanya justru di istri ketiga. Tabirnya terbuka. Buku ini nih yang sudah dibakar, dihancurkan, sudah nggak ada bentuknya. Ini bisa halaman keduanya ya? Oke, gini ya. Nah, ya satu-satu kita. Nah. Ini ditemukan. Ini petunjuknya dari istri ketiga untuk mencari tahu di mana keberadaan. Karena yang bersangkutan mengajukan isbat pernikahan untuk melegalkan anaknya. Seperti itu. Tapi Mbak Nuni mungkin untuk berapa lama untuk istilahnya kayak pendekatan gitulah, dijodohkannya itu berapa lama sama si AA tersebut, dan akhirnya luluh hatinya bersedia untuk dinikahi? Oke. Dijodohkan. Berapa lama? Kurang lebih tuh pokoknya saya ketemu pas pada saat menikah aja gitu. Oke, ini saya lihat sedikit deh. Berarti dari awal menikah kan ditaruh menikah. Setelah menikah itu nggak lama langsung ditinggal. Sampai sepanjang 14 tahun itu ada tapi komunikasi kan? Enggak komunikasi lagi, dia langsung hilang. Mohon maaf Bang, istri ketiganya ini kakak atau Ini istri pertama. Oh gitu. Namanya Nuning Irfana. Istri kedua namanya Nora. Ya kan? Istri ketiga tapi tidak resmi ya. Pernikahan siri namanya Aska. Ketahuan oleh istri? Ketiga. Singkat cerita seperti itu ya. Ketahuan buku ini oleh istri ketiga. Kemudian buku ini ditelusuri, ternyata ketemulah alamatnya, ketemulah orangnya. Ternyata istri pertamanya kan. Dan setelah ditelusuri, punya usut, katanya istri kedua pun nggak tahu soal istri pertama ini. Itu pengakuan dari istri ketiga. Itu loh, makanya saat 2021 itu sempet rame kan gitu loh. Sempet rame ini sebenarnya, cuman kami menunggu itikat baik sebenarnya setelah putusan pengadilan yang memenangkan kami bahwa pernikahan kami adalah pernikahan yang sah di mata hukum, di mata negara. Dan dia orang asing ini, siapa sih dia? Dia itu harusnya menghormati dong aturan hukum di negeri ini karena dia tinggal di Indonesia. Wajib dia mematuhi aturan hukum yang ada. Tapi saya lihat dia kayak menggampangkan wanita Indonesia gitu loh. Jangan semena-mena melihat perempuan Indonesia bisa dirusak gitu. Saya tidak terima itu. Saya sebagai warga negara Indonesia saya tidak terima itu. Jangan semena-mena karena dia orang asing. Ingat, orang asing tidak boleh sembarangan. Ini dia bertamu datang baik-baik. Ya kan? Pulau Nun kalau orang Jawa bilang kan, permisi. Jangan asal-asalan aja kayak hukum ini, aturan ini bisa dia mainkan begitu saja. Di 2021 dia? Iya, itu semua terang benderang. Itu inkrah sudah ya? Udah. Berarti kan secara hukum udah pasti kuat lah sudah inkrah. Ya, jadi ini tetap ya. saya setelah itu minta salinan buku karena bukunya kan sudah dihancurkan sama dia. Karena ketahuan istri ketiga, bukunya sudah dibakar, pengakuannya begitu. Jadi sudah musnah. Nah, setelah putusan pengadilan itu sudah inkrah, kami minta untuk diterbitkan lagi. Akhirnya kita dapat salinannya. Duplikat buku nikah. Duplikat buku nikah. Mungkin boleh teman-teman cek di KUA setempat.
Mbak Nuning sendiri selama 14 tahun kan tadi dibilang tidak ada komunikasi. Ada upaya nggak sih untuk mencari si A ini? Kan ini 14 tahun ya. Mungkin apakah baru tahu bahwa ada istri kedua dan ketiga atau bagaimana sebenarnya? Selama 14 tahun itu Kalau upaya buat mencari itu kan awalnya juga kita mencari ya Mbak. Cuman kan dari awal pertama itu kan dia mengakui itu sebagai pengusaha. Jadi saya nggak tahu harus lari kemana karena awalnya kan dia bilangnya pengusaha. Jadi saya nggak mungkin nyari kemana, ke perusahaan apa atau gimana gitu. Dan saya nggak tahu sama sekali kalau dia itu sebagai public figure. Oke, kan ini punya kakak ya, yang juga cari istilahnya bekerja di Indonesia ya. Ada kita sebutlah namanya Miller Khan ya. Iya. Nah, pernah coba kan? Udah lewat. Kalau untuk kontak enggak, cuman awalnya saya pikir malah saya menikah dengan artis tersebut gitu, kok kayak mirip gitu ya. Cuman kan pada saat menikah kan yang saksinya bukan kakaknya misalkan. Ada perubahan dari wajah waktu dulu menikah di tahun 2011. Iya. Gitu. Ada banyak sekali perubahan wajah, mulai dari dulu ada bewok ya. Iya. Dulu belum ada, Dulu sekarang belum udah ada. Ya, dulu Iya. belum ada bewok, sekarang udah ada. Banyak sekali perubahan. Jadi dia sendiri pun nggak ngeh kalau ternyata sekarang dia yang mengaku pengusaha berubah menjadi artis. Nah, Jadi saya tambahkan deh, ini komunikasi itu dari alih-alih itu pengen malah membatalkan pernikahannya di 2021 gitu. Jadi sebenarnya tuh jadi Mbak Nuning ini juga serba salah ya, mau gerak karena sekalinya diketemuin juga buat dibatalin pernikahannya tahun 2021 dan akhirnya ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ya kan, sudah ikrah juga. Nah, kami sampai 2025 sampai detik ini juga masih menunggu itikat baik. Namun ternyata tidak ada itikat baik dari alih-alih. Oke, berarti sampai sekarang tuh masih belum ada komunikasi dari pihak Iya, dan lain juga ya? sampai sekarang kalau bertanya statusnya ini istri sah. Istri sah. Dan belum berkomunikasi ya sama A sendiri. Belum ada komunikasi sama A. Belum ada. Oke, nih untuk abang-abang, kakak, abang Manto, abang Macam nih, udah dijawab dulu. Kan Pak Aruf ya, Aruf nikah, ditinggal, bawa buku nikah hari. iya. Tuh, ada mensrea di sini. Iya. Tujuannya apa sih sebetulnya? Kalau Mbak Nuning yang curhat sama abang-abang dan kakaknya apa sih? Apakah memang ada, sorry nih, ada ekonomi kah atau ada manfaat kah? Atau Ya, apa? jadi gini, pertama fungsinya saya melaporkan terhadap tindak pidananya itu, pertama untuk pertanggungjawabannya dia, ya kan. Yang kedua, supaya ada kepastian hukum, gitu, karena jelas-jelas ini adalah istri sahnya, ya kan. Yang ketiga, kenapa ini saya lakukan supaya semua publik tahu bahwa ini alih-alih ada istri sahnya yang pertama gitu. Entah ketika dia menikah ijab kabul itu dia meninggalkan istri pertamanya, entah itu ada sifat komersil dari dia yang mengambil manfaat dari klien saya gitu kan. Dia hanya mengambil buku nikahnya saja. Artinya terhadap buku nikah yang dibawa itu kan ada keperluan, ada manfaat yang dia inginkan karena dia itu adalah warga negara asing gitu. Entah itu untuk tertib administrasi atau apa, ada sifat-sifat manfaat yang diambil. Nah, menurut saya ketika itu diambil manfaatnya, yang dirugikan adalah klien saya gitu. Setelah nikah ditinggal begitu saja selama 14 tahun tanpa adanya komunikasi, Pastian. ya kan? Nah, sedangkan klien saya ini selama 14 tahun dia terbebani dengan apa? Dengan status istri gitu. Dia tidak bisa menikah, dia tidak bisa dekat dengan cowok, ya kan. Ketika di lingkungan kerja dia juga ditanya statusnya apa, menikah atau masih single. Nah, itulah yang jadi bingung, ya kan. Nah, yang ketiga, kenapa ini kita lakukan juga untuk perhatian untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya untuk kaum perempuan, bahwa alih-alih ini ada istri sahnya. Yang pertama, apabila di kemudian hari alih-alih menikah dengan wanita Indonesia, itu kita akan tindak lanjut ke jalur hukum, karena
berdasarkan pasal 279 juga ada penghalang istri sahnya, yang mana haruslah meminta izin terlebih dahulu untuk dia menikah lagi gitu. Itu himbauan ya, informasi. Jadi apabila ada wanita Indonesia yang ingin dilamar ataupun mau dinikahi lagi oleh alif-alif, haruslah ada izin ini. Kalau tidak ada izin ini, maka kita akan tindak lanjuti. Pertama itu. Yang kedua juga untuk institusi baik itu pemerintah maupun swasta, apabila dalam hal pemberkasan ini ada istri sahnya tidak dilibatkan dalam pemberkasan institusi pemerintah, itu ditemukan oleh kita, yang mana dalam pemberkasan itu apabila kita ketahui melanggar aturan hukum, itu kita juga akan tindak lanjuti secara hukum, baik pihak swasta maupun institusi pemerintah. Apabila misalkan di pihak swastanya dia ingin mendirikan akte ataupun apa itu dari pihak swasta, itu harus ada tanda tangan istri sahnya. Ini istri sahnya gitu. Baik dalam hal legalitas pun, ketika dia meminta izin dari Kemenkumham, imigrasi, duta besar, itu harus ada tanda tangan istri sahnya. Apabila Kementerian Dalam Negeri, luar negeri, itu harus ada tanda tangan istri sah. Karena sampai saat ini klien saya ini masih tercatat ya di kantor urusan agama Cilandak, yang juga di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah mempunyai kekuatan hukum bahwa ini adalah istri sahnya sampai saat ini. Kan ini mungkin istri kedua dari Adi, apakah merasakan hal yang sama? Ditinggal setelah menikah atau bagaimana? Mungkin apa tidak komunikasi sama istri kedua? Enggak. Kami justru berkomunikasi kepada istri yang ketiga. Karena kebetulan beliau yang menemukan buku itu, sehingga yang menginvestigasi buku tersebut sampai ketemu dengan klien kami ya dia sebenarnya. Dulu maaf, mungkin setelah ramai ini mungkin ya, mungkin si AA pengen menemui Mbak Nuning, akankah pengen melanjutkan atau memaafkan atau seperti apa? Kalau saya pribadi, saya kan udah terlanjur sakit ya, karena udah 14 tahun itu kan saya juga udah lama banget ya mas, udah benar-benar menderita lah, ibarat kata apapun saya sendiri. Terus benar-benar saya juga malu dengan tetangga gitu ya, punya suami juga nggak pulang, cari nafkah saya sendiri, saya juga udah nggak ada etikat baik apapun itu. Ya saya cuma mau pertanggungjawabannya dia aja sih. Tolonglah gitu, maksudnya saya pengen kayak orang-orang perempuan yang lain gitu, yang bisa punya suami kayak mungkin seperti kakaknya atau yang lainnya yang udah menikah. Saya pengen kayak gitu aja sih. Jadi maksudnya hidup normal. Dia hidup normal, jadi tolong istri sebagaimana mestinya dia harus tanggung jawab, kasih nafkah lahir dan batin. Kan harusnya begitu, bukan main kabur gitu aja, nggak tanggung jawab gitu. Itu kan. Andai kata berarti memang kalau misal AA ini balik lagi, Mbak Nuni akan memaafkan atau memang akan bercerai gitu? Ya, jadi gini ya, kita sudah menempuh jalur hukum, yaitu yang nanti proses hukum yang akan menjawab. Tapi yang jelas di sini kita minta pertanggungjawabannya terhadap alih-alih terhadap klien saya yang sudah selama 14 tahun menjadi korban, ya kan? Korban akibat dugaan perbuatan yang dilakukan oleh saudara WNA ini, gitu. Karena gini, ketika pernikahan itu secara hukum itu menjadi adanya hubungan hukum perdata, gitu, antara suami istri ini diikatkan dengan hubungan hukum. Nah, dari situ ketika dia melakukan hal-hal lain yang terkait hukum, maka ini akan terlibat, gitu loh, secara hubungan hukum, karena masih ada hubungan, harus diputuskan dulu. Tapi bagaimana caranya ya, dia lah tunjukkan tanggung jawabnya, pertanggung jawabannya dia itu seperti apa, gitu. Pertama, memang kan tadi yang sudah kita jelaskan bahwa ini adalah korban selama 14 tahun ditinggal begitu saja, hanya diambil manfaatnya, gitu. Kalau memang dia benar-benar laki-laki, ya bertanggung jawabkan dong, selesaikan urusan ini, gitu. Bukan kita yang menyelesaikan, gitu. Dia yang berbuat ya dia yang tanggung jawab, gitu. Berarti sampai sekarang belum tahu ya keberadaannya AA ini di mana gitu ya Mbak Nuni? Terakhir itu aja waktu dia gugat itu pembatalan. 2021 dia itu. menggugat pembatalan.
kita sudah kasih tahu ke majelis hakim, juga sudah kasih tahu bahwa ini pernikahannya sah, jangan sampai dikabulin. Karena apa? Karena ini bukti-buktinya dari KUA ini menjelaskan semuanya, ada saksi dan sebagainya. Jadi semuanya itu sehingga kita sudah serahkan ke majelis dan sudah dikabulkan bahwa kita ini memang pernikahannya sah secara hukum. Untuk istri kedua dan ketiga apakah WNA atau WNI? WNI. WNI. Nah pada saat itu kan memang bilangnya istri kedua itu kan menikah secara sah ya. Nah, itu kan masih yang kedua menikah secara sah. Yang ketiga siri. Yang ketiga siri. Apakah tidak ada permasalahan di atau dan lain sebagainya karena kan masih menikah gitu sebelumnya. Justru itu kami kecolongan. Kok bisa datanya itu tumpang tindih gitu loh, maksudnya. Ada pernikahan yang sah ini istri pertama, kok bisa muncul pernikahan kedua yang sah juga, kan bingung kita, gitu loh. Sehingga mungkin waktu pada saat itu Nora juga tahu, dia juga sangat shock gitu loh. Karena apa? Saya juga sah kok nikahnya kok, gitu loh. Jadi sama-sama kita sah, jadi kok bisa seperti itu gitu loh. Berarti dia apakah patut diduga ya, apakah dia memasukkan dokumen atau apa ya, kita kurang tahu soal itu gitu. Yang penting adalah klien kami ini dirugikan serta merta selama 14 tahun dia nikah lagi nggak izin, dia mencari juga nggak dapet. Untung petunjuk dari Tuhan ya itu lewat istri ketiga, bukunya ketahuan, apes juga dia akhirnya ketemu. Laporan Polda terkait masalah apa aja? Nikah tanpa izin. Kejahatan terhadap perkawinan. Jadi untuk yang pasal disangkakan itu adalah pasal 29 KUHP yang mengatur tentang sanksi boleh di zoom teman-teman bagi orang yang melakukan perkawinan padahal ada penghalang yang sah untuk itu. Artinya ada istri yang sah penghalang sebagai penghalang untuk dia tidak bisa menikah lagi kecuali dia sudah meminta izin, gitu loh. Seperti suami yang menikah lagi tanpa izin istri, itu apabila diketahui itu ancamannya 5 tahun. Dan tapi apabila dia menutupi ataupun berbuat kebohongan untuk dia menikah lagi dengan orang lain dengan alasan dia belum pernah menikah, itu artinya menutupi, itu ancamannya 7 tahun. Gitu. Untuk pemanfaatan sendiri ya dalam tadi ada mungkin ada untuk administrasi dugaan kami. Betul, jadi patut diduga ya dokumen klien kami ini dimanfaatkan untuk izin tinggal di Indonesia. Gitu. Jadi untuk apa dia nenteng buku nikah? Buat apa? Harusnya dia ketemu istrinya dong. Hai istri, aku mau nafkahin kamu. Bukan bukunya dibawa kemana-mana. Sampai di tahun 2020 pas pandemi itu ketahuan sama istri ketiga, baru di situ terang benderang selama berapa tahun loh, 9 tahun ya saat itu ya. Kan itu sangat zolim menurut saya gitu. Lu ini mau nikah dasarnya cuma cari manfaat, itu dosa gitu. Lu Islam tapi lu kayak gitu nggak boleh loh. Kamu zolim sama orang, apalagi lu orang asing, lu datang ke sini harusnya kulau nuwun, lu permisi, lu datang baik-baik gitu loh. Ini perempuan Indonesia, jangan lu acak-acak. Gue marah, aku juga semua sebagai mewakili perasaan perempuan juga marah kalau digituin gitu. Gampang banget dia gitu loh, menggampangkan perempuan Indonesia, saking menggampangkannya sampai dia bermasalah berkali-kali soal pernikahan dan dimainkan pernikahan. Oke, terakhir dari saya, kan sudah dilaporan ke polisi ya. Langkah itu adalah langkah untuk secara hukum, tapi secara personalnya sendiri sudah berusaha untuk mencoba mencari di mana lewat siapapun lah, keluarga mungkin. Paling kita hanya upayanya ada seperti apa? Ya, paling kita hanya menunggu proses hukum aja karena sejujurnya memang kita juga udah tidak ada komunikasi baik kepada klien kami maupun kepada kami, rekan-rekan juga nggak ada, karena tahu kan sampai saat ini kan masih mendampingi Mbak Nuning gitu, tapi nggak ada komunikasi. Ya, jadi gini saya jelaskan ya kan, untuk komunikasi sendiri karena yang pergi itu adalah dia gitu loh, bukan kita yang pergi. Maka kita, klien saya itu tidak perlu untuk mencari-cari dia gitu, yang ada dia yang harus mencari kita. Karena kenapa? Ini yang menjadi korban adalah klien saya, sehingga tidak dibutuhkan untuk mencari dia. Kalau dia butuh klien saya, dialah yang mencari gitu loh.
Karena apa? Yang dirugikan ini adalah klien saya, bukan dia yang dirugikan. Dia itu mengambil manfaat dari klien saya, gitu. Jadi yang harus aktif itu adalah dia yang mencari kita, gitu. Kita tidak perlu mencari dia, gitu. Oke, satu lagi. Kalaupun memang 14 tahun itu kan cukup panjang, dari Mbak sendiri gitu, terpikir nggak sih untuk maksudnya gitu, karena juga ada yang nanya kan, ya Mbak kenapa harus menunggu kalau kayak gini, mendingan kenapa Mbak nggak ngambil langkah sendiri aja gitu, supaya Mbaknya juga bisa melanjutkan hidup mau kemanapun aman istilah seperti itu. Nggak terpikir nggak gitu? Gini, kita kan seorang istri perempuan, kita ini wajib ditanggungjawabin oleh suami. Kalaupun kita mau mengambil langkah, tapi kita harus melihat dulu prosesnya. Orangnya ini aja, batang hidungnya aja nggak nongol gitu loh, nggak ada gitu loh. Gimana kita mau mengambil langkah, sedangkan kita sendiri yang dirugikan selama ini belum ada titik terang. Kerugian Kerugiannya itu selama kan nyata. 14 tahun ya. Nyata dan pasti, sehingga maju mundur kena, dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai seumur gini. Yang seharusnya dia mungkin kalau normalnya pernikahan dia udah dikaruniai anak mungkin 2, 3 atau 5 kan seperti itu. Kalaupun dia sudah tidak cinta lagi sama klien saya atau dia tidak mau lagi dengan klien saya, ya harusnya dari sana yang menyelesaikan baik-baik gitu loh. Gentle, lu laki-laki gitu loh. Nah, mungkin terakhir Kak ini, dari istri ketiga kan sudah menemukan di tahun 2020 dan dari putusan di tahun 2021. Mungkin dari kakak sendiri kenapa sih untuk melaporkan di tahun 2020 kan mungkin jangkanya lumayan agak lama ya? Justru itu kami karena menilai ini adalah hukum keluarga sebenarnya ya. Ini perkawinan ini kan sebenarnya hukum keluarga. Terus juga adapun kejelekan dalam keluarga itu adalah aib sebenarnya itu. Cuman karena sudah tidak ada itikat baik, ya mau nggak mau kita harus seperti ini caranya, gitu loh. Harus dengan cara seperti ini mungkin dia mau akan duduk bareng kita, ketemu kita, memohon, minta maaf atau apa. Kita juga menunggu sampai sekarang. Oke. Itu aja. Oke.